Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan kami raba dengan tangan kami, yakni firman hidup. Inilah kalimat bacaan pertama hari ini, menghantar kita pada awal sebuah permenungan, yaitu tentang arti sebuah kepercayaan. Bacaan Injil pun mempertegasnya dalam kisah perikop. Kalau kita perhatikan dengan baik, ada 3 tokoh penting dalam perikop hari ini, yaitu Maria Magdalena, Simon Petrus, dan murid yang dikasihi. Mereka adalah orang-orang pertama yang menyaksikan makam Yesus kosong. Kesamaan ketiganya adalah mereka melihat itu dengan mata kepala mereka sendiri, dan mereka memang sungguh terjadi bahwa makam Yesus sudah kosong. Sedangkan yang membedakan dari ketiganya adalah apa yang mereka tangkap dari penglihatan itu. Yang dilihat sama persis, namun yang ditangkap sama sekali tidak sama. Maria Magdalena setelah melihat makam kosong menyimpulkan bahwa jenazah Yesus dicuri orang. Maka kemudian dia melapor kepada para murid. Simon Petrus setelah melihat makam kosong, kemudian dia berhenti sambil meragukannya dalam hati. Sementara murid yang dikasihi, dia melihat persis yang dilihat oleh Magdalena dan Simon, tetapi dia punya kesimpulan yang berbeda, yakni dia percaya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, hari ini kita merayakan Pesta Santo Yohanes Rasul. Apa yang diwartakan oleh Yohanes lewat tulisannya tentang Yesus
berasal dari pengalaman nyata ini. Digambarkan sebagai apa yang ia dengar, ia lihat, dan bahkan ia raba. Pengenalannya akan Yesus melibatkan seluruh dirinya melalui panca inderanya. Pada umumnya setiap orang mampu memberi kesaksian tentang Yesus yang hadir di tengah kita. Seperti Yohanes, kesaksian yang kita wartakan adalah hasil dari pengalaman perjumpaan pribadi dengan Dia. Hasil dari perjumpaan itu adalah apa yang disebut Yohanes dengan kasih. Maka panggilan kita adalah hidup dalam dan untuk kasih. Hidup dalam zaman sekarang tidak pernah menghalangi kita untuk dapat merasakan dan berbagi kasih. Hidup dalam kasih tidak menjanjikan kita terlepas dari berbagai tantangan hidup. Yang dijanjikan adalah damai, sukacita, dan pengampunan. Terlebih-lebih ketegaran, kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup ini. Maka saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita membangun pengalaman nyata akan Kristus dengan menggunakan seluruh panca indera kita. Mari kita kontemplasikan peristiwa-peristiwa Yesus supaya ia benar-benar tinggal menyatu dengan diri kita. Bila kita mengalami hal itu, mari kita wartakan dengan kesahajaan dan tetap bersikap rendah hati seperti Santo Yohanes Rasul. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Ya Tuhan, menurut ungkapan Rasul Santo Yohanes, sabda menjadi manusia lemah. Maka kami mohon kepadamu, semoga sabdamu selalu tinggal di antara kami, dan kami dapat membagikan sabda yang kami percaya ini kepada orang lain. Semoga kami seperti Rasul Santo Yohanes melihat dan percaya kepada Sang Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi
seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang, dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.